Selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih teman-teman sudah klik video ini, sudah mampir ke channel ini. Kita akan belajar bersama seputar lambung atau seputar pencernaan lainnya atau seputar kesehatan lainnya. Barangkali video-video yang saya sajikan bermanfaat ya teman-teman semua. Oke teman-teman semua, kali ini saya akan menanggapi komen dari teman kita Kak Dianawati. Komennya di sebelah bisa disimak ya teman-teman semua. Ya Mas, saya suka ih, ya Mas, saya kalau makan pagi jam 8 aja udah takut kesiangan. Padahal dulu sampai jam 11 nggak takut. Tapi saya heran jam 6 pagi perut udah perih, ngeganjil juga. Gimana solusinya Mas? Oke, untuk Kak Dianawati ada gastritis ya, atau peradangan teman-teman, ada gastritis atau peradangan. Dicirikan dengan apa? Perutnya perih gitu ya. Perut perih itu adalah ada luka ya, atau ada apa istilahnya teman-teman? Ada, iya ada luka itu tadi, ada luka di lambung teman-teman. Jadi ada peradangan di lambung di mana di lapisan mukosanya. Jadi lapisan lambung itu ya dia kan harusnya kan dia itu kokoh ya, dia itu kokoh tebal gitu ya, karena dia itu menerima asam dari asam lambung kita sendiri ya. Jadi yang harus dipahami, asam lambung itu bukan penyakit teman-teman ya. Asam lambung itu adalah zat asam yang diproduksi oleh lambung kita ya. Gunanya untuk apa? Untuk mencerna makanan ya. Asam lambung kita ini terkadang keluarnya itu jadwalnya itu tidak menentu, namun ada jadwal-jadwal khusus yang setiap orang sama, diantaranya pagi, gitu ya. Namun terkadang eh, tidak tidak tentu juga ya, terkadang itu di siang juga keluar ya. Namun kalau secara umum gitu teman-teman ya, asam lambung itu keluar saat ada makanan masuk. Nah pagi hari itu asam lambung juga keluar ya, asam lambung itu juga keluar. Nah kalau kita dulu masih mungkin usia belum 30-an ya teman-teman ya, nggak akan ada permasalahan karena mungkin ya nomor satu, organ-organ kita ini masih kuat semua ya, istilahnya masih muda lah ya teman-teman ya. Seiring berjalannya waktu teman-teman ya, apa pola makan tidak dijaga, faktor pikiran terlalu stres juga, terkadang kita juga sudah mulai jarang olahraga juga teman-teman ya, sehingga ini, dan memang secara alami asam lambung itu semakin kita bertambah umur teman-teman ya, keasamannya ini mulai berkurang ya. Jadi asam lambungnya ini istilahnya ini udah mulai minim. Nah, oleh karena itu kita harus tetap menjaganya untuk asam lambungnya biar tetap ideal, keasamannya tetap bisa mencerna makanan dengan baik, teman-teman ya. Dengan cara apa? Rutin konsumsi probiotik ya. Kemudian tidak terlalu sering makan ya. Jadi kita itu nggak boleh terlalu sering ngemil sebenarnya. Kemudian rutin puasa juga teman-teman ya, puasa itu bagus sekali untuk seputar pencernaan. Nah untuk Kak Dianawati solusinya, karena kakak ini mengalami gastritis atau peradangan lambung, setiap jam 6 pagi kalau perutnya udah perih, ini segera minum air putih dulu. Jadi bangun tidur ya, bangun tidur misal bangun jam 5 atau jam 6 ya, atau setengah 6 itu segera minum air putih 1 gelas. Nah setelah minum air putih 1 gelas, segera bikin air tapioka atau air kanji atau pati Garut, itu rutinkan. Kemudian setelah minum itu ya, segera minum madu terus makan enggak apa-apa, atau kalau nanti mau makan jam 7 juga enggak apa-apa. Yang penting pagi ini sudah minum air putih dan pati Garut. Saat terasa perih di pagi jam 6 pagi itu tenang saja ya, karena kakak ini ada peradangan lambung. Harus disadari bahwa ketika masih terjadi perih, berarti masih ada luka lambung. Lukanya lambung belum sembuh ya. Nah, sembuhnya luka lambung ini pahami teman-teman ya. Karena perihnya ini tidak bisa langsung tiba-tiba hilang. Seperti saat kita mengkonsumsi obat lambung. Saat kita mengkonsumsi obat lambung, semisal kita jam 6 pagi perutnya perih, kemudian kita minum obat lambung, apapun itu mereknya, seketika perihnya hilang. Ya, biasanya gitu. Nah, apakah itu perihnya sembuh? Tidak. Itu adalah sementara saja asam lambungnya ditekan oleh obat tersebut. Nah, itu adalah protokol sementara. Kalau mau protokol penyembuhan, perihnya ini sembuh total, ini kalau saat pagi jam 6 ini perutnya perih, ini tidak boleh minum obat lambung.
Kakak harus minum bahan-bahan alami ya, karena tujuan kita adalah regenerasi sel ya, atau mengkondisikan tubuh kita untuk memperbaiki dirinya sendiri. Kita harus bantu dengan nutrisi alam dan jangan lupa cairan ya, cairan tubuh. Dalam hal ini air minum. Air minum itu penting sekali, teman-teman ya. Jadi nggak boleh kurang dalam satu hari ya kebutuhan air minum kita dihitung berdasarkan berat badan. Silakan dihitung sendiri di browsing banyak itu caranya. Nah, setelah minum pati garut, kemudian semisal jam 7 mau makan gitu ya, ya udah segera makan. Seperti di video saya yang sebelumnya, jangan tunda ya, langsung makan, pagi makan ya, jangan ditunda-tunda lagi jam makan kita teman-teman ya, karena apa teman-teman? Ngapain sih kita nunda-nunda makan? Apalagi kita kalau ada keluhan seputar lambung. Kecuali kalau udah pulih total, silahkan teman-teman ya. Gak usah ditunda-tunda lah. Jam 7, jam 8 udah segera makan. Atau jam 6 langsung silakan makan ya. Karena gastritis itu teman-teman ya, kan makannya juga enggak boleh terlalu banyak ya. Setelah makan, kita kan ngemil-ngemil kan nggak apa-apa gitu ya. Kemudian sering minum air putih juga nggak apa-apa. Karena kalau gastritis itu perutnya kosong gitu ya, perutnya kosong itu perih gitu. Istilahnya apa? Perutnya kosong itu biasanya di jam-jam tertentu asam lambungnya itu keluar. Asam lambung keluar mengenai yang luka sehingga terjadilah perih atau panas. Nah, perih itu Kak Diana nanti dia akan membaik itu menjadi panas. Ya, dari panas biasanya nanti panasnya hilang timbul. Setelah panasnya hilang timbul mungkin terasa hangat. Ya, setelah hangat biasanya hangatnya juga hilang timbul kemudian hilang total. Setelah hilang total disitulah sembuh total. Nah, pemulihannya itu memerlukan waktu hitungannya bulan ya. Bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bulan, bisa tergantung dari kondisi tubuhnya sendiri, dan tergantung dari disiplin dalam hal nutrisi dan pola makan, pola pikir juga, aktivitas juga, karena gastritis tidak boleh terlalu capek ya. Gastritis tidak boleh angkat-angkat berat, mau ngangkat LPG, ngangkat galon, ngangkat bak mandi, jemur pakaian pun yang sifatnya di kita itu menggayuh ya, jinjit gitu ya. Itu juga nggak boleh. Kemudian posisi rokok atau bungkuk kita mengambil barang itu seperti itu juga hindari karena sangat sensitif kepada otot-otot yang ada di punggung, di pinggang gitu teman-teman ya, yang ada gastritis. Nah, yang ada gastritis juga ya Kak Dianawati, jangan makan makanan yang ini yang manis-manis ya, karena juga sangat sensitif. Karbo harus dibatasi ya. Kalau nasi memang kita tetap makan nasi, kita gunakan karbo dari nasi. Namun karbo-karbo yang dibatasi lain itu semisal seperti yang dihindari total ya. Semisal kita makan keripik, semisal kita makan makan makanan roti-rotian itu nggak boleh dulu ya. Itu nanti akan berpengaruh juga kepada gastritisnya. Gastritis juga hindari pisang ya, pisang stop total ya Kak Dianawati. Jangan makan pisang sedikit pun jangan. Sabar dulu kalau mau makan buah, buahnya yang aman biasanya sih alpukat. Kurma juga relatif aman, namun terkadang ada beberapa orang yang sensitif kepada yang manis sehingga makan kurma biasanya perih ya. Teman-teman, ini gambarnya agak ngeblur, mohon maaf ya karena pencahayaannya kurang bagus di sini. Nah, kemudian Kak Dianawati juga ya, kalau dulu jam 11 siang nggak takut kesiangan makan karena memang tidak ada luka lambung. Nah, oleh karena itu Kak Dianawati ini nanti kalau sudah sembuh total kita tetap untuk langkah terakhir harus puasa. Jadi nanti Kakak kalau perut perihnya sudah mulai membaik ya, timbul panas gitu. Jadi perih kemudian timbul panas itu sebenarnya adalah perbaikan luka loh. Jadi kok perihnya hilang ya, sekarang kok panas ya, itu sebenarnya lukanya membaik. Dari yang panas kok panasnya hilang, timbul, nah, itu semakin membaik lagi. Nah, jadi ada beberapa tahapannya atau proses penyembuhannya. Tidak bisa langsung perih, langsung hilang seketika, seperti semisal kita pusing ya, minum obat celeng, pusingnya hilang. Enggak gitu, lambung itu enggak gitu. Ya, karena lukanya itu berangsur-angsur. Perih itu sudah lumayan dalam ya untuk lukanya. Pemulihan pelan-pelan, perihnya hilang dikit-dikit ya. Dari yang sangat perih mungkin perihnya agak berkurang gitu Kak Dianawati ya, seputar gastritis. Kemudian gastritis banyak istirahat ya.
Pokoknya itu tadi intinya gastritis jangan terlalu capek, makanya jangan sampai ditunda-tunda, pagi siang sore makan, malam pun juga pokoknya nggak terlalu malam, jam 7, jam 8 malam masih boleh lah ya makan sedikit-sedikit. Kalau makan besar tetap ada di pagi siang sore, ngemilnya sepanjang waktu boleh silakan ya, dan minum juga sepanjang waktu, minumnya pakai air hangat, diusahakan biar lambungnya tenang ya untuk seputar gastritis, dan tidak boleh minum obat lambung lagi karena teman-teman ya obat lambung itu untuk protokol sementara. Kalau teman-teman sudah minum obat lambung kok nggak sembuh-sembuh sih, ya udah nggak usah diminum. Terkadang ada yang minum obat lambung kemudian sembuh, namun terkadang nanti kambuh lagi, minum obat lambung lagi, kambuh minum obat lambung lagi, nah itu malah nggak sembuh-sembuh ya. Jadi protokol sementara menggunakan obat lambung itu memang begitu, memang kegunaannya. Nah, untuk protokol jangka panjang atau pemulihan secara totalitas tidak menggunakan itu, pakai nutrisi tadi. Salah satu nutrisi yang bisa digunakan yaitu pati singkong atau kanji, pati garut, kunyit, lidah buaya, teh binahong juga bisa. Gastritis juga tidak boleh minum kopi teh ya, kopi teh yang biasa ya, teh-teh biasa itu nggak boleh. Kalau minum binahong boleh. Kalau saya pakai binahong celup, teh daun binahong. Nah, pakai ini. Kalau punya daunnya silakan dibikin sendiri ya. Oke teman-teman, seperti ini video kali ini seputar gastritis untuk Kak Dianawati, barangkali bermanfaat ya. Jadi jangan heran kalau jam 6 pagi itu perutnya perih karena kakak ada gastritis atau peradangan lambung. Pagi itu asam lambung keluar ya. Selalu keluar pagi, dia itu secara alami pagi keluar sehingga terasa perih. Jadi saat perih nanti amati kalau sudah sembuh. Jam 6 pagi nggak akan perih karena lukanya ini udah sembuh. Ya, udah semakin, nanti amati kalau udah sembuh lah. Jam 6 lah nggak perih karena asam lambungnya keluar tidak kena yang luka karena lukanya sudah sembuh. Ya seperti sedia kala ya. Jadi sembuh total seputar lambung itu kita akan seperti sedia kala tanpa kita ketergantungan dengan obat lambung ya. Jadi sembuh total yang saya bahas di sini adalah luka yang di lambung itu dia itu kembali lagi kepada fungsinya ya, sehingga asam lambung kita ini pH-nya bisa ideal ya, karena saat ada gastritis pH asam lambung kita ini sulit untuk ideal. Oleh karena itu biasanya terjadi GERD. Biasanya gastritis disertai dengan GERD. Karena efeknya apa? Yaitu tadi ada luka lambung, otomatis asam lambungnya ini menaikkan pH-nya dari yang biasanya di asam dinaikkan ke normal atau di basa. Itu secara otomatis. Itu pun masih terasa perih, itu pun masih asam loh. Asam lambung dia sudah berusaha untuk merubah pH-nya sendiri ya, otomatis itu pun masih terasa perih. Jadi asam lambung itu adalah bagian dari tubuh kita, teman-teman, yang diproduksi oleh lambung itu sendiri. Jadi asam lambung itu bukan penyakit. Nah, keluhan seputar asam lambung itu harus dipahami ya. Kalau ada peradangan di lambung namanya gastritis. Kalau tidak ada peradangan namun terjadi reflux ya, katupnya terbuka, itu terjadi GERD ya, atau asam lambungnya naik ke atas ya. Bukan pH-nya itu bukan terlalu asam, enggak. Malah kalau pH asam lambung kita asam itu memang harusnya gitu. Nah, kalau belum terjadi GERD, biasanya umumnya disebut dispepsia, itu masih kembung, begah gitu ya. Namun kalau udah terjadi GERD, teman-teman ya, biasanya seperti kakak ini, ganjel ini. Jadi kakak ini perih ganjel itu ada GERD-nya. Jadi Kak Dianawati ini gastritis disertai dengan GERD. Yang disembuhkan gastritisnya dulu, nanti gastritis sembuh, GERD biasanya membaik sendiri. Namun kalau GERD-nya belum membaik juga, kita bantu dengan probiotik. Bisa menggunakan cuka apel, tapis, dan lain-lain. Jadi yang asam-asam malah dimasukkan. Gunanya untuk apa? Untuk memperbaiki pH asam lambung kita. Jadi harus dipancing dengan sesuatu yang asam. Air lemon, cuka apel, ya, probiotik-probiotik lain gitu ya Kak Dianawati ya. Seperti itu. Barangkali mau mencoba yang saya paparkan di video-video ini, silahkan ya. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis, dan mohon maaf apabila ada salah kata, mohon maaf upload agak malam karena tadi banyak aktivitas sehingga baru sempat bikin video ya. Oke teman-teman semua, tetap semangat, seputar lambung pasti bisa sembuh asalkan kita disiplin dalam hal menjaga pola makan dan nutrisi, dan yang penting kita tahu caranya ya.
tanyakan kepada teman-teman yang udah sembuh, ya caranya gimana, banyak kok yang udah sembuh. Kebanyakan yang udah sembuh itu mereka-mereka ini disiplin dalam hal menjaga pola makan dan nutrisinya. Oke teman-teman semua, terima kasih, silakan komen-komen dan kita ketemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu.